yang mempertanyakan kebijakan untuk mencalonkan presiden apakah tepat atau sebaliknya. Terlebih Ganjar pernah gagal masuk. Akhirnya Megawati resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai berlogo banteng hitam yang dipimpinnya. Bukan tanpa alasan. Dikala partai lain seperti Nasdem sudah memutuskan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai dengan warna merah ini masih galau perihal calon presiden yang akan diusung. Soalnya nih, selain menjadi satu-satunya partai yang memenuhi presidensial 20%, keinginan Megawati untuk meneruskan kepemimpinannya ke Puan Maharani menjadi alasan partai ini cukup lama untuk mengambil langkah. Apa daya elektabilitas Puan yang tidak kunjung naik meski menggunakan berbagai cara, membuat PDIP harus melepas keinginan Megawati. Nah, ngomongin elektabilitas, gak bisa dipungkiri, nama Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi di antara kader PDIP. Saking tingginya nih, nama Ganjar selalu menghiasi 3 besar di setiap survei. Bersaing dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang lebih awal mendeklarasikan diri untuk bertarung di 2024 mendatang. Meski demikian, sosok Ganjar awalnya dianggap tidak layak loh. Melansir dari detik.com, elit PDIP mengatakan jika Ganjar masih minim prestasi untuk menjadi seorang presiden. Tayal jika masih banyak yang mempertanyakan kebijakan untuk mencalonkan presiden apakah tepat atau sebaliknya. Terlebih Ganjar pernah gagal masuk DPR RI di 2004 silam. Nah, video kali ini akan memperlihatkan sederet kontroversial hingga prestasi dari sosok Gubernur Jawa Tengah ini. Siapa sangka alih-alih memiliki darah keturunan politikus atau pengusaha, ayah Ganjar yang bernama S. Pamuji justru berkarir sebagai polisi loh. Nah, salah satu yang menarik dari sang ayah adalah ketika ikut serta dalam penumpasan PRRI dan Permesta. Nah, yang belum tahu nih, kedua organisasi tersebut adalah gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Bisa dibilang nih, kelompok ini membuat pemerintahan tandingan pada tahun 1957 dan 1958. Meski sang ayah seorang polisi, faktanya Ganjar lahir dari keluarga yang sederhana loh. Hal ini terbukti pada saat sang ayah resmi pensiun. Sang ibu yang bernama Sri Supami harus membuka toko kelontong untuk menyambung hidup. Sedangkan Ganjar sendiri harus berjualan bensin di pinggir jalan. Embrio mental politikus mulai terlihat pada saat Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan aktivis lainnya. Ganjar nyatanya sering kali ikut aksi mahasiswa loh. Hal ini juga terlihat pada saat Ganjar ikut mendemo Kusnadi Harja Sumantri, yang merupakan rektor UGM periode 1986-1990. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pria berumur 54 tahun ini telah mencicipi banyak perusahaan. Catat, Ganjar pernah bekerja di PT Prakarsa, PT Prastawarna Karya Samitra, dan PT Semeru Realindo Inti. Meski berstatus sebagai pegawai, nyatanya tidak memudarkan niat Ganjar untuk terlibat di dunia politik. Ganjar dikenal sebagai simpatisan PDIP yang dipimpin Megawati saat partai berlogo banteng ini menghadapi dualisme pada tahun 1996. Kepopuleran Ganjar kian terlihat di 2014 silam. Hal ini terbukti pada saat Ganjar terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni UGM melalui Musyawarah Mufakat. Gak main-main, Ganjar berhasil mengalahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga merupakan Ketua Umum sebelumnya. Tantangan dimulai pada saat Ganjar harus gagal terpilih menjadi anggota DPR RI di 2014 silam. Tayal jika kegagalan ini juga menjadi faktor keraguan terhadap Ganjar. Alih-alih menyerah, keberuntungan menghampiri pria kelahiran 1968 ini. Hal ini dimulai ketika Jacob Tobing yang merupakan anggota DPR RI dari dapil yang sama dengan Ganjar menerima tugas untuk menjadi duta besar Indonesia di Korea Selatan. Alhasil Ganjar menjadi pengganti Jacob di gedung parlemen. Memanfaatkan keberuntungan sebelumnya, Ganjar membuktikan dirinya dengan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI di periode 2009-2014. Sayangnya di periode ini Ganjar tidak menyelesaikan masa jabatannya karena memilih menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.
mengusung slogan empotan korupsi empotan ngapusi, yang artinya tidak korupsi tidak membohongi. Ganjar yang kala itu berpasangan dengan Heru Sujatmoko menang telak dengan suara mencapai 48,82% loh. Bisa dibilang nih, Jawa Tengah adalah lumbung suara Ganjar di 2024 nanti. Hal ini kembali terbukti ketika Ganjar kembali menang di periode kedua dengan suara mencapai 58,78%. Dalam karirnya sebagai politikus, prestasi dan kontroversial menjadi makanan sehari-hari Ganjar. Nah, kita mulai dari kontroversi dulu ya. Dimulai pada saat menjabat Wakil Ketua Komisi 2, gak main-main. Nama Ganjar disebut sebagai orang yang terlibat di kasus mega proyek EKTP. Mantan kader Demokrat Nazarudin mengklaim jika Ganjar kala itu menerima uang senilai $500.000 untuk memuluskan EKTP. Pak Ganjar, ya menolak, ribut dia di media yang mulia, pada waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Selanjutnya pada saat perayaan 50 tahun PDIP, Ganjar membuat kebijakan untuk memugar 50 rumah kader PDIP yang tidak layak huni. Usut punya usut nih, kebijakan ini justru menuai banyak kontroversi loh. Nah, salah satu yang banyak menyita perhatian adalah dugaan menggunakan dana umat. Soalnya nih, pada saat penyerahan plakat bantuan, logo Basnas dan nominal terpampang jelas. Ganjar juga dikenal kurang komunikatif perihal sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang. Berbagai penolakan dilakukan masyarakat hingga akhirnya penolakan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung pada 2016 silam. Alih-alih mendukung keputusan peradilan, Ganjar malah mengubah nama pabrik yang awalnya PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia. Tayal, Walhi Nurhayati dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebut jika Ganjar telah mempermainkan hukum demi kepentingan industri. Nah, kasus Semen Indonesia ini menjadi kontroversial terpanjang Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meski demikian, Ganjar juga memiliki sederet prestasi loh, seperti kredit usaha rakyat dengan suku bunga hanya 2 hingga 7% per tahun. Kebijakan ini mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo dan banyak ditiru pemimpin daerah lainnya loh. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Selanjutnya ada apresiasi dari KPK karena menjadi pemimpin yang paling banyak melaporkan tindakan gratifikasi di 2015 silam. Dan masih banyak lagi, seperti kartu tani, rumah sakit internasional hingga ajakan berzakat bagi ASN yang memiliki penghasilan tinggi. Nah, itu dari perjalanan dan deretan kebijakan Ganjar Pranowo. So, gimana menurut kamu?